Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria Goreti Yusnani Ari Kurniasari SSI, mahasiswa dari LPTK Universitas Cenderawasih dengan NIM PPG 2023 016 156 146 pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan PPL unjuk kinerja dengan menggunakan model basic learning pada materi deret aritmatika di kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Gabungan Jayapura. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi, guru. Selamat pagi, silakan duduk. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membantu Ibu memulai memimpin doa pagi? Silakan, saya. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mendidik kami dari rumah sampai di sekolah dengan selamat. Sekarang kami akan mau belajar, kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya mau terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Adakah yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Luar biasa. Kita akan memasuki materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Silakan siapkan alat tulis kalian. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah deret aritmatika. Minggu lalu kalian kan sudah mempelajari tentang materi deret aritmatika, tentang pola barisan deret aritmatika, ya kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ini dengan memecahkan masalah yang ada. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu kalian nanti akan belajar melalui penerapan model problem based learning. Di sini kalian akan menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika. Jadi kalian punya dasar-dasar yang kemarin minggu lalu sudah kalian pelajari, akan kita gunakan untuk menyelesaikan bagaimana menyelesaikan masalah pada deret aritmatika. Nah, di sini untuk mempelajari materi ini, kalian diharapkan sudah dapat menerapkan penyelesaian konsep deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sekarang saya mau tanya, pernahkah kalian mengetahui bahwa di kehidupan kita sehari-hari konsep deret aritmatika yang kalian pelajari dapat diterapkan atau tidak? Bisa atau tidak menurut kalian? Bisa. Contohnya, kita bisa menerapkan pada saat apa? Menghitung banyaknya kursi, ya kan bisa kok dalam sebuah ruangan tanpa kita menghitung 1, 2, 3 persatuan, kita bisa menggunakan konsep deret aritmatika untuk menghitung total jumlah kursi. Bisa tidak? Bisa. Nah, oke, itu salah satu contohnya. Nah ini menghitung jumlah, betul ya tadi. Di sini kita bisa menggunakan konsep deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah-masalah itu salah satunya seperti penghitungan keuangan pada bidang ekonomi. Kita bisa melihat apakah
keuangan perekonomian kita bisa meningkat atau menurun. Nah, itu bisa pakai konsep deret, salah satunya deret aritmatika. Atau tadi yang teman kalian sampaikan bahwa jumlah kursi dalam suatu ruangan kapasitasnya dapat kita hitung dengan gampang melalui rumus deret aritmatika. Nah, mungkin kalian pernah mengalami atau membaca, salah satunya adalah seperti ini. Pak Denny kelihatan kan yang dari belakang? Pak Denny meninggalkan warisan sebesar 100 juta rupiah untuk dibagikan kepada 5 orang anaknya dengan ketentuan sebagai berikut. Anak bungsu mendapat warisan paling besar. Selisih yang diterima oleh 2 anak berurutan sebesar 5 juta rupiah. Berapakah bagian yang diterima anak sulung? Menurut kalian ini bisa diselesaikan dengan konsep deret aritmatika atau tidak? Bisa. Bisa. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa menurut kalian? Jadi di sini ada satu keluarga, Pak Denny meninggalkan warisan sebesar 100 juta. Cukup besar ya? Nah, terus anaknya ada berapa? 5. Ada 5 orang anak. Nah, 5 orang anak ini diberikan jatah warisannya masing-masing berbeda-beda. Yang ditanya siapa? Ya. Berapa bagian yang diterima anak Sulung. Anak sulung. Anak sulung itu anak berapa? Anak pertama. Dan ini anak sulung yang kita suruh cari ya. Dia mendapat warisan sebesar berapa? Menurut kalian? Selisih yang diterima oleh 2 anak berurutan itu sebesar 5 juta rupiah. Berarti anak yang pertama 12 juta. 5 juta. Oke, kita akan lihat. Nah, yang pertama dapat 15. Nah, ini kita harus misalkan dulu ya, kalau kita punya masalah seperti ini, apa yang harus kita buat? Cari informasinya dan kita buat apa yang diketahui. Jadi di sini misalnya banyaknya warisan anak sulung sebesar X. Kita misalkan dulu karena kita tidak tahu kan anak per anak didapatkan berapa juta, ya kan? Yang penting total suma 100 juta. Berarti anak pertama kalau X juta, berarti anak berikutnya, nah kita tinggal karena tadi dibilang selisih setiap anak 5 juta, ya kan? Setiap anak selisihnya tuh 5 juta. Kesini juga selisihnya 5 juta dari yang kedua memperoleh ke yang ketiga dan seterusnya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Berarti anak warisan kalau yang pertama itu X, ini yang mau kita cari. Berarti kalau selisih 5 juta berikutnya berarti tinggal ditambah X tambah 5. Selisihnya 5 juta, ya kan? Iya. Nah, berarti ke sini X tambah X 10. tambah 5 tambah 5 lagi. Berarti berapa? X X tambah 10. 10. Dan di sini anak ketiga X tambah 10. Karena yang anak kedua X tambah 5. X tambah 5 tambah 5 kan 10. Ya kan? Berarti yang berikutnya X tambah 5. X tambah 15. Berarti X tambah 15. 20. Oke, X tambah 20. Inilah informasi yang kita peroleh. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Selanjutnya tinggal kita gunakan konsep deret. Nah, kan kita punya deret, artinya apa? Deret itu kan jumlah, ya kan? Ya. Berarti kita tinggal jumlahkan yang tadi kita peroleh dari anak sulung, anak kedua, ketiga hingga anak bungsu. Kita buat dia punya modelnya seperti ini. Jadi X tambah 5, X tambah 10, tambah X tambah 15, X tambah 20. Totalnya 100. 100 ini ibu singkat karena X tadi dalam juta, ya kan? Ya. Jadi 100 itu artinya 100 juta. Karena ibu potong tadi. Jadi kita tinggal buat ya kan? Variabelnya mana? Variabel apa? Variabel Variabelnya apa? Masalah. X ya? X. Nah, jadi karena X-nya variabelnya semua sama ya? Ya. Boleh dijumlah ya? Bisa. Jadi X tambah X semuanya ada 5X ya kan? Ya. Nah, terus 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 total semua adalah 50. sama dengan 50. Tahu nggak kenapa ini 5X sama dengan 50?
Pernah dibagi dengan 100. Dibagi sama dengan 100? Jadinya Setuju yang lain? Cara menulis bentuk aljabarnya yang tepat adalah apa? X sama dengan 50 dibagi 5. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, dengan konsep deret aritmatika kan kita tadi di anak sebelum kita lambangkan X, ya kan? Iya. Berarti X itu sini nilainya berapa? 10. Iya, Iya, atau 5? 10. Nih. Berarti suku pertamanya kita bisa anggap atau A-nya itu sama dengan X-nya. Berarti suku pertamanya adalah 10, bedanya Bedanya ya, tadi kan beda-bedain semua, bedanya 5. Kayak gitu. Untuk mencari suku pertama dan selisih. Bisa? Bisa. Bedanya. Karena yang ditanya adalah jumlah yang diperoleh tadi kita gunakan rumus deret. Jadi di sini rumus deret yang kita ketahui ya. Rumus deret yang kita ketahui adalah baik setelah kita mengetahui suku pertama dan juga selisihnya dari kita punya permodelan tadi, kita tinggal substitusi ke dalam rumus deret aritmatika, yaitu kalian sudah tahu ya yang kita pelajari sebelumnya bahwa rumus deret aritmatika adalah n per 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Yang materi sebelumnya ya, Iya. bisa lihat kalian punya catatan kembali atau buku cetak. Nah di sini kita tinggal membuat permodelan seperti ini, membuat persamaannya. Rumus deret aritmatika sama dengan 100, karena warisannya tadi 100 juta ya, warisannya 100 juta. Nah kemudian substitusi kita sudah ketahui tadi A-nya, terus kita dapat B-nya. Nah, kita lihat sisi kiri kenapa diperlu supaya kita mempermudah penghitungan. Jadi ini silakan boleh ya dihabisi 2 ya, boleh ya. Ini dicoret, ini dengan ini boleh nggak? Boleh. Dapat berapa? 10. Nah jadi ini jadi 5 kali X 5 kali 10 sama dengan 100. Sampai sini bisa ya? Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Maka setelah dilakukan perkalian ke dalam, ini di sini lanjut lagi dengan operasi hitung selanjutnya. Berarti 5 kali X 5X tambah 5 kali 10 ya 50. Terus operasi bentuk aljabar seperti ini. Ini semua sama ya persamanya ya. Iya. Jadi 100 per 50 ini tinggal dibagi 10. Oh, jadi kita bisa, karena yang ditanya adalah apa tadi pertanyaannya? bagian yang diterima. Warisan atau bagian yang diterima anak Sulung. sulung. Jadi yang ditanya ini ya anak sulung, anak pertama. Kanan 10 berarti karena tadi X dalam bentuk jutaan berarti 10 juta. Jadi ternyata anak sulung mendapatkan bagiannya 10 juta. Sampai di sini sudah paham memecahkan masalah dalam konsep deret aritmatika? Paham. Oke. Di sini Ibu akan bagi kelompok. Silahkan kalian duduk di dalam kelompok yang sudah dibagi. Silahkan putar membentuk kelompoknya. Sudah. Oke, di sini Ibu ada LKPD atau lembar kerja yang perlu kalian kerjakan. Silahkan diskusikan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan ditulis nama dalam LKPD-nya. Didiskusikan. Ada masalah apa di dalam? Baik, ini silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Di situ ada masalah yang diberikan. Baca soalnya baik-baik. Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan didiskusikan. Nanti setelah ini Ibu mengharapkan ada kelompok yang maju presentasi dan yang lain menanggapi. Silahkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Yakob, Dinda, J Ini kayaknya taruh di sini boleh ya? untuk menyelesaikan
tugas rumah yang diberikan. Oleh karena itu, dari tiga suku pertama suatu deret aritmatika adalah X pangkat 2 tambah 1 dengan X di bilangan A. Maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah. Oke, jadi nanti setelah kalian bertiga mengetahui ada informasi dalam soal, mulai menuliskan apa-apa yang kalian ketahui informasinya untuk pengerjaan selanjutnya. Oke, lanjut. Ini ya kan ibu bilang 20 menit. Nanti kan sudah ya, habis sudah 20 menit. Ingat ya yang mau presentasi. Jadi adalah Berarti di sini suku pertama berarti tadi X. Oke, setelah kalian memberikan informasi diketahui dari soal ceritanya, kemudian substitusikan informasinya ke dalam rumus. Nah, ini mencari selisih dulu ya, karena kita belum tahu selisihnya. Silakan didiskusikan. Ya. Ini bukan A, B, C. Ini A, suku pertama, ini suku kedua atau U2, ini suku ketiga. Nah, tinggal di transfer ke diketahui. Ya, kemudian baru lanjutkan dengan disubstitusikan. Oke, kalian sudah sampai di mana? Sudah dapat informasinya? A-nya apa? A-nya itu X, U2-nya, U-nya itu X2 plus 1, U3-nya 3X. Oke, jadi kalau setelah dari soal cerita tadi sudah diketahui dia punya informasi, berarti tinggal dilanjutkan. Kita dalam soal sudah diketahui selisihnya belum atau bedanya? Sudah. Nah, berarti tinggal disubstitusi ya. Oke, lanjut. Dua bagi ini kalian sudah betul, ini sudah buatnya sudah betul, tinggal difaktorkan kan pelajaran yang sebelumnya pemfaktoran itu bagaimana, silahkan dilanjutkan. Nah, sudah selesai, tinggal kalau sudah dapat nilai X nya tinggal substitusi lagi ya kan, untuk mendapatkan nilai A, nilai B, untuk dapat suku pertama, suku ya kan, kita perlu substitusi ya. Karena di dalam soal kan tidak diketahui nilai A-nya atau suku pertama, nilai kedua, suku kedua dan ketiga ya kan? Masih dalam bentuk variabel X. Terus suku keduanya apa? Suku pertamanya kalian hasil diskusi tadi? X. Ya, suku keduanya? suku keduanya itu X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Suku ketiganya? 3X. Itu yang di dalam soal ya kan? Iya. Nah, kalian kan belum diberitahukan dalam soal nilai bilangan-bilangan itu, ya kan? Nah, kalian punya tugas mencari nilainya. Sudah paham? Nah, jadi disubstitusi, kemudian difaktorkan untuk mendapatkan nilai X sebagai suku pertama. Kalau sudah dapat nilai X-nya, substitusikan kembali ke suku-suku yang ada dalam soal tadi yang diketahui itu. Nah, begitu. Di sini ada 4 kelompok, semua sudah dengan kelompoknya berdiskusi tadi ya, hampir 25 menit berjalan. Saya kira cukup. Jadi sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan. Kelompoknya Rema, silahkan. Oke, tadi silahkan. Ayo, berempat. Maju. Ayo, berani? Yakin dengan hasil diskusi kalian ya, silakan. Yang lainnya nanti semua lihat dulu ke depan, di teman kelompok kalian mempresentasikan, semua lihat apa yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mari silakan kelompoknya, ketua kelompok Rema. Oke, Yohanes. Berdiri, berempat semua. Mungkin semua balik dulu ke teman-teman sini ya, supaya semua lihat wajahnya. Silakan dilanjutkan presentasinya. Yang lainnya perhatikan ke depan ya, karena kita mau lihat teman kalian yang presentasi. Silakan. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan soal, jika 3 suku pertama suatu deret aritmatika adalah X kuadrat ditambah 1 dan 3X dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret. Di sini diketahui bahwa U1 sama dengan A yaitu X, U2 sama dengan X kuadrat ditambah 1, dan U3 sama dengan 3X.
Dan di sini kita akan mencari beda dari Silakan ditulis supaya teman-teman bisa paham ya. Yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan lanjut. ini dapat dituliskan 22 dikurangi 21 sama dengan 3 dikurang 2. Setelah kita mensubstitusikan nilai setiap suku dan memfaktorisasikan, maka didapatkan X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jika kita sudah mengetahui nilai X sama dengan 1, maka substitusikan nilai X tersebut ke suku-suku pada 3 suku pertama, yaitu suku pertama, Sambil perhatikan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan memberikan tanggapannya. Nanti dilihat hasil teman kalian ini sama nggak dengan hasil diskusinya kalian. Begitu ya. Sambil dicek di LKPD masing-masing kira-kira sama atau ada yang mau dikoreksi. Nanti kita lihat teman kalian ya sambil selesai menulis. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Dari 3 kelompok yang masih duduk ini, ada yang ingin ditanyakan kepada mereka? Kelompok kedua, silakan. Kelompoknya Roy, Stephen, Priscilia, silakan ditanya. itu suku 9, 90 bagi 2 itu 90 dari mana? 90, baik. Terima kasih. 90 ini dari hasil perkalian. Dan ini perkalian dari 9 dikali 10. Nah, di sini 10 dikali 9 baru dibagi 2. Nah, lebih gampangnya itu kita bagikan dulu 10. Habis itu dapatnya kan 5. Nah, habis itu 10 dikalikan dengan 9. Jadi dapat ditulis di bawah sini 90 per 2. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok ini, dari jawaban teman kalian? Ada yang mau diperbaiki? Boleh, silakan. Dari diskusi kita hari ini kan menentukan 3 suku pertama, ya kan? 3 suku pertama yang belum diketahui suku-sukunya itu apa saja. Karena suku pertamanya, tadi diskusi kalian suku pertamanya apa? X ya. Dalam soal cerita itu suku pertamanya masih dalam bentuk variabel X. Suku keduanya dalam soal masalah X pangkat 2 tambah 1. Suku ketiganya 3X. Jadi kita belum tahu bilangan asli itu apa. Cuma dalam informasi dikasih tahu bilangan 3 bilangan asli, ya kan? Nah, jadi di sini di kelompok mereka mau menemukan suku per suku ini dengan cara mencari nilai X dahulu. Ya, ternyata tadi mencari nilai X dengan cara faktorisasi ya. Dari mencari selisih atau bedanya. Tapi tadi dari lihat urutan yang kalian sajikan ada yang ditanya ya, 90 dapat dari mana? Kira-kira sudah setuju atau ada yang mau diperbaiki, diralat? Jangan dibagi dulu sama sebelumnya, nggak boleh dibagi 9 nanti dibagi sama 10 dan hasilnya. Karena kalau 9 kali 5 Ya. Mungkin penulisannya ya. bisa juga kalau dibagi 10 dibagi 2, jadi nanti Tulisannya saja. hasilnya kan 10 bagi 2 5. Berarti ditulis 9 dikali 2 kan hasilnya sama, tetap 45. Oke, bagaimana? Sudah? Setuju? Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi pada kelompok ini? Setuju? Ya. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi berikan aplaus. Sekian, terima kasih dari. Ini teman kalian punya diskusi. Mungkin alangkah baiknya tadi yang diskusi, yang ada presentasi tulis dulu ya. Kita sama-sama tahu yang diketahui dalam soal kan. Ada berapa suku? 3. 3 ya. Ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku pertamanya dalam soal
masalah adalah X. So, kedua X X kuadrat tambah 1. dan tambah 1 dan suku ketiganya Tiga adalah X. 3X. Nah, di sini semua kelompoknya sama tidak? Sama tidak informasinya ditulis seperti ini? Atau ada yang menulisnya dengan cara yang berbeda? Oh, sama. Oke, setelah diketahui suku pertama, kedua, dan ketiga, karena 3 suku pertama yang diketahui, yang ditanya apa? Dalam soal masalah jumlah ya, jumlah 9 suku pertama. Mungkin dalam diskusi ini adalah hal yang paling utama atau penting diketahui dan kita tulis seperti ini untuk membuat kita lebih paham alur dari pemecahan masalah. Bisa ya, nanti diperbaiki ya yang mungkin kelompok diskusi yang belum menyelesaikan. Nah, ketika kita mau mencari suku per suku, ternyata kan ada yang belum diketahui informasinya, ya kan? Yaitu bedanya atau selisihnya, jarak setiap suku ini berapa? Ya atau tidak? Iya. 1, U2, U3 dan seterusnya itu kan tidak diketahui jarak dari suku per suku, ya kan, atau selisihnya. Maka kita pakai rumus deret ya mencari selisih, yaitu apa? Suku kedua Kurang ya. Oke, di sini berarti suku ketiga. Kurang suku kedua. ini yang tadi mungkin ibu perjelas lagi dari hasil diskusi kelompok kedua yang maju presentasi ya. Tadi mereka menuliskan sudah bagus, cuma mungkin kurang detail memberikan info. Nah, ini dibuatkan seperti ini. Sudah ya, paham ya? Jadi ini dari selisih. Kemudian ini tadi difaktorkan, hasil pemfaktorannya tahu kenapa langsung pemfaktorannya dapat X kurang 1 sama dengan 0. Setelah ini dibuat dalam bentuk disubstitusi nilai X-nya U1, U2, U3, didapatkan persamaan kuadratnya apa tadi? Yang kalian tadi sudah diskusikan? Apa tadi? X kuadrat kurang berapa kalian tadi buat? Kuadrat kurang 2. Ya. Ini ibu bantu yang kelompok tadi ini ya, mungkin supaya lebih jelas kita ibu sama mungkin ibu turun jauh. Apa tadi? X kuadrat kurang 2X ya, sama 1 sama dengan 0. Ya, hasil pembakurannya begitu. Ya. Ya atau tidak? X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Oh ya, betul ya. Yang penting kan itu sama. Ya, betul. Nah, ternyata kalau difaktorkan berarti X kurang 1, di sini juga X kurang 1 ya. Hasil diskusi kalian dari gitu ya, semua sama? Sama. Oke, jadi ibu samakan persepsi ya. Kita samakan jawaban kita supaya tidak ada yang menjadi miskonsepsi atau jangan sampai ada kelompok yang jawabannya berbeda. Ada yang berbeda dari hasil pemaparan teman kalian hari ini? Sama, jumlah ke-9 suku pertama kalau dijumlahkan hasilnya 45. Betul atau salah? Betul. Oke, jadi hari ini soal masalah yang kalian diskusikan itu adalah soal bilangan asli di mana masih dalam bentuk variabel X ya. Dan kita disuruh mencari tahu total semua dari 9 suku pertama. Tidak bisa kalian kalau gunakan dalam pemecahan masalah kalau memiliki soal yang sama? Misalnya bentuknya mirip seperti ini soalnya, bisa kalian terapkan sendiri? Bisa. Bisa ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang LKPD-nya tadi sudah ditulisin nama ya? Nah, silakan dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan yang tadi hasil diskusinya. Kelompok sini. Ya, tidak apa-apa nanti untuk bukti bahwa ini hasil diskusi kalian ya hari ini.
Terima kasih banyak. Kita lanjut. Nah, dari hasil diskusi tadi, kalian sudah berdiskusi semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang mau menyampaikan apa yang telah kalian peroleh dari hasil diskusi tentang deret aritmatika? Apakah menurut kalian konsep deret aritmatika bisa menolong kalian untuk memecahkan masalah pada kehidupan nyata? Bisa. Bisa ya? Iya. Jadi contoh kecilnya tadi itu tentang bagaimana menentukan Jumlah kursi. warisan ya. Warisan. Kursi nanti jadikan soal. Oke, jadi tadi ada warisan. Dari contoh soal kan ternyata ada 5 anak, tidak dikasih tahu setiap bagian anak warisannya apa, ya kan? Iya. Berapa jumlahnya. Tapi ternyata dengan konsep deret aritmatika kita bisa tahu sulung, anak kedua, ketiga dan seterusnya punya bagian-bagian, ya kan? Iya. Terus yang tadi kalian diskusi LKPD tentang mencari banyaknya suku pertama, suku kedua, suku ketiga kalau masih dalam bentuk variabel. Nah, kita lihat berikutnya di sini kesimpulan kita hari ini adalah dengan mempelajari deret aritmatika ternyata sangat berguna ya. Salah satunya contohnya kayak tadi menghitung jumlah banyak warisan. Nah, jadi di sini kita salah satu konsep deret aritmatika ternyata membantu kita memecahkan masalah dan mampu membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak tadi ya, pembagian warisan atau mencari 9 suku pertama yang dari bilangan asli. Nah, di sini Ibu ingin tanya sama kalian, apakah dari pembelajaran kita hari ini instruksi yang Ibu berikan itu kalian mengerti atau tidak? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Adakah di sini yang kurang paham dari pembelajaran kita hari ini? Atau sudah paham semua tentang penggunaan konsep deret aritmatika atau aplikasi deret aritmatika? Sudah paham? Sudah. Nah, di sini tadi kamu sudah mempresentasikan juga, mendiskusikan dan mempresentasikan dalam pembelajaran. Apakah hasil presentasi teman kalian juga kalian pahami dengan baik? Paham. Nah, kalau misalnya nih ibu berikan tugas di rumah, apakah kamu mendapat bantuan dari orang di situ? Ada yang bantu kalian kerja PR atau tidak? Ada. Ada teman bertanya ya? Ada. Kalau untuk memperbaiki hasil belajarmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dari hasil belajar ini kan kita sudah diskusi, udah presentasi, pasti ada yang masih bingung-bingung ya. Nah, ketika kamu mengalami kebingungan, apa yang akan kamu lakukan supaya besok-besok pertemuan berikutnya kalian lebih paham? Bertanya kepada orang yang lebih tahu. Oke, bertanya, menggali informasi melalui apa? Teman. Internet, teman. Oke, jadi ada kemauan ya ternyata dari diri kalian. Oke, terima kasih banyak. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih lagi. Nah, di sini dari hasil pemahaman yang kalian lakukan tadi, Ibu beri waktu sekitar 20 menit coba selesaikan dengan konsep deret aritmatika. Di sini ada soal keliling dari 5 buah lingkaran membentuk barisan aritmatika. Jika luas terkecil, jadi di sini bentuk kelilingnya itu berbeda-beda atau sama? Beda ya? Iya. Nah, di sini ada kata terkecil dan terbesar. Jadi keliling dari 5 buah lingkaran. 5 buah lingkaran. Berarti kalau kita supaya meningkatkan pemahaman, kita punya lingkaran berbeda-beda ya. Nah, seperti ini. Jika luas terkecil itu 154 cm persegi dan luas terbesar adalah 1386 cm persegi, maka jumlah keliling seluruh lingkaran tersebut adalah, nah yang ditanya itu jumlah kelilingnya. Kalau keliling pertama ditambah keliling kedua ditambah keliling ketiga dan keliling kelima, jumlah seluruh
keliling itu totalnya ada berapa? Ingat P-nya kita pakai yang 22/7 saja supaya gampang gitu. Masih ingat rumus keliling lingkaran? Masih. Apakah rumus keliling lingkaran? Ya? Masih. P kali R pangkat 2. Jadi yang mana? Keliling lingkaran. Oke, karena ini soal latihan, Ibu mau melihat pemahaman kalian dari deret aritmatika. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit, cukup? Oke, silakan dikerjakan. Oke, ini sudah 15 menit lewat ya. Sudah bisa dikumpul sekarang? Bisa. Sabar Ibu. Dikit lagi. Oh, masih ada yang belum ya? Baik, yang sudah bisa dikumpulkan, jangan lupa namanya ditulis, bisa pakai buku, bisa pakai kertas juga boleh kalau memang bukunya kelupaan. Silakan dikumpulkan. Satu orang mungkin bantu Ibu berdiri untuk mengumpulkan tugasnya teman-teman. Ingat ya, jangan lupa namanya ditulis. Ada poin-poin untuk Ibu nilai. Jadi memang kalau detail itu nilainya lebih ya. Ibu mau melihat kalian punya pemahaman, sudah paham betul nggak konsep deret aritmatika. Terima kasih banyak. Oke, kalau sudah kita lanjut. Sini. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dari hasil diskusi kita dan juga mempresentasikan bagaimana memecahkan masalah dan konsep deret aritmatika itu sangat berguna bagi kehidupan kalian ke depannya. Nah, jangan lupa juga pertemuan berikutnya ya, kita masih akan melanjutkan dan materi, tapi materi kita adalah deret geometri. Jadi Ibu mohon di rumah mempersiapkan diri supaya pertemuan berikutnya kita bisa lebih lancar lagi. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Terima kasih. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin dengan doa? Silakan satu orang yang akan membantu kita menutup dengan doa. Silakan. Ya. Mari jemaah dan ibu guru, sebelum kita menjadikan materi kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih banyak. Selamat siang. Siang Ibu.